Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian. Hari ini kita ada di tanggal 13 Mei 2020. Apa kabar hari ini? Kayaknya masih nggak terlalu bagus ya, masih buruk juga. Hari ini indeks walaupun merah tidak semerah kemarin, tapi tetap aja namanya merah ya. Minus 0,75%. Indeks ditutup di harga 4.554,35. Jadi udah dua candle lagi indeks berada di bawah Fibonacci 38,2. Tapi seperti biasa saya masih kepala batu, belum mau mengubah saya punya analisa. Saya tetap beranggapan indeks range sideways-nya ada di antara 38,2 sampai 61,8. Kalau saat ini dia masih ada di bawah 38,2, it's okay lah. Bukankah dalam beberapa waktu yang lalu di sekitar ini ya, sejak 14 April sampai dengan kita lihat di sini di 29 April barulah indeks bisa meninggalkan area 38,2, tapi itu sekarang udah balik lagi ke bawah 38,2. Bisa jadi indeks kita sedang sideways dalam range yang lebih sempit di antara 38,2 sampai 23,6, tapi saya memilih untuk mengacuhkan, saya memilih untuk tidak mengambil posisi pada saat indeks sideways di bawah range 38,2 sampai dengan 61,8. Saya memilih tidak usah ikutan deh. Kalau dia mau sideways di bawah itu ya udahlah, biarin aja dia sideways. Itu kan kita punya pilihan ya. Jadi kalau teman-teman merasa ya mungkin dia sedang sideways kemudian mau mengambil posisi di pasar, ya tunggulah pada saat indeks lebih turun lagi, mungkin mendekati kita punya support di 4.474 ya. Udah nggak lama lagi tuh, tinggal 100 poin lagi kemungkinan akan tercapai. Ya bisa saja kita ngambil posisi di situ, melakukan pembelian di saham-saham yang menjadi penggerak utama IHSG, kemudian kita bisa melarikan diri pada saat indeks kembali bergerak naik. Kawan-kawan yang baru ketemu channel Stock Technician, yang baru bergabung bersama-sama di channel ini, selamat datang, selamat bergabung ya. Channel Stock Technician adalah channel yang senantiasa melakukan analisa pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia secara teknikal. So, teman-teman yang ingin bercerita mengenai analisa teknikal ataupun ingin menjadi seorang trader saham, langsung saja subscribe. Dan teman-teman selalu bisa meninggalkan kode saham yang ingin kita bahas bersama di kolom komentar. Jangan sampai ketinggalan. Kita punya acara lagi ya di bulan Juni, di awal Juni, tepatnya di tanggal 5 Juni 2020, kita akan kedatangan tamu spesial, Bapak Satrio Utomo. Nah, beliau adalah seorang penulis buku, seorang trader aktif juga. Jadi teman-teman bisa bertanya, bisa bertukar pikiran dengan beliau. Dan ini kelasnya lain ya, ini bukan sembarang trader, bukan trader yang ecek-ecek itu yang bisa kita ketemui di sembarang sosial media. Beliau jelas-jelas seorang penulis buku, sudah menghasilkan buku yang sangat bagus. Kemudian beliau juga sudah pernah menjadi head analyst di salah satu sekuritas. Sekarang beliau seorang trader aktif, dan tentu saja teman-teman bisa bertanya karena pengalaman beliau sudah cukup panjang. Yang terutama harus digali dari beliau itu adalah psikologinya sih, bagaimana beliau menghadapi naik turunnya IHSG dengan tetap bisa survive sampai saat ini. Teman-teman yang berminat untuk mendapatkan buku Candlestick dari Bu Lindali, karena saya dengarnya kan belum masuk ke Gramedia, jadi saya sediakan link di deskripsi video ini. Teman-teman bisa mendapatkan linknya langsung menuju ke marketplace, jadi teman-teman bisa langsung transaksi aja di sana. Nggak usah bingung lagi nanya-nanya ke saya, mau belinya di mana Pak, berapa harganya, dan bagaimana cara pengirimannya, apa semuanya teman-teman urus deh sama Tokopedia. Itu urusannya Tokopedia, mereka lebih ahli daripada saya. Mari kita lihat saham BBNI. Oke, sekarang kita punya BBNI ada di bawah support kotak hijau. Ini artinya saya pasti mengatakan ini tidak bagus, dia sedang turun. Lebih baik kalau mau membeli saham BBNI, tunggu sampai dia bergerak naik di atas kita punya area kotak hijau di sekitar 3.980-an. Ya, atau kalau mau lebih sabar, udahlah, anggap aja di 4.000. Jadi kalau dia di atas 4.000 barulah kita beli. Kalau dia masih ada di bawah 4.000, lebih baik kita nggak usah bergerak dulu deh, biarin
aja. Karena kita lihat ini sedang jalan turun ya, tampaknya memang sedang jalan turun. Kalau teman-teman lihat di sini sih volume transaksinya rata-rata dan BBNI-nya tetap bergerak turun. Kayaknya memang kita lihat justru yang pada saat dia bergerak naik ini volumenya nggak ada perkembangan. Jadi kita bisa katakan ya gerakan naiknya ini hanya retracement terhadap tren turun. Sekarang kayaknya BBNI sudah kembali mengikuti tren utamanya, yaitu tren turun. Bisa kita lihat dalam perjalanan turun terjadi peningkatan volume walaupun cuma kecil, tapi tetap aja ini harus kita waspadai. Jadi untuk BBNI saya rasa teman-teman sebaiknya menghindar dulu deh. Ini tidak terlalu bagus penampakannya, meskipun hari ini candlenya warna hijau, tapi belum bisa mengubah cara pandang kita, belum bisa mengubah kita punya analisa bahwa BBNI akan bergerak naik. Belum sampai pada tahap itu. Kita kayaknya mesti menunggu beberapa saat lagi sampai benar-benar kita melihat BBNI berhasil duduk di atas angka 4.000. Berikutnya kita lihat saham INAF. Kelihatannya INAF udah kembali lagi ke support ya. Entah ini akan tetap bertahan di support atau akan meluncur turun. Kalau kita lihat sih gayanya, kayaknya kotak hijau ini adalah resisten ya. Kita lihat sebelumnya dia mencoba tembus, akhirnya turun lagi, naik lagi, berusaha menembus tapi kuat. Jadi kalau kita bisa katakan ya sekarang ini belum berhasil ditembus, belum support ini sekarang. Ini masih kita katakan masih testing resisten. Semoga aja bisa naik di atas area kotak hijau sehingga kita bisa lebih tenang mengatakan ya kita punya INAF sudah kembali ada di atas resisten. Kalau sekarang kita lihat, nah supportnya itu tampaknya udah ada di bawah sini. Saya akan mengatakan supportnya di bawah ya. Ini akan berwarna hijau, sedangkan yang saat ini saya akan ganti warnanya menjadi warna kuning. Sedangkan yang kuning di atas sebagai resisten saya akan warnai dengan warna merah. Sekarang kita bisa melihat dengan lebih jelas INAF ya. Teman-teman bisa melihat volume transaksi selama pergerakan di fase ini kayaknya lebih kecil. Mungkin saja INAF sedang mengumpulkan kekuatan, tetapi untuk berjaga-jaga saya punya support di sekitar area kotak hijau di angka 950-an. Ini sebaiknya dilihat. Kalau teman-teman yang senang membeli saat terjadi breakout, teman-teman boleh menunggu setelah INAF berhasil menembus angka 1160-an. Ini adalah suatu resisten yang bertahan cukup lama, kuat untuk menghadang pergerakan naik dari INAF. Nah, teman-teman yang menunggu untuk entry sekarang punya dua pilihan. Mau membeli dekat support di area kotak hijau atau menunggu di atas, area atas di kotak kuning di angka 1150-an. Nah, bisa jadi di situ. Di mana aja teman-teman menunggu itu dua-duanya ada resiko. Kalau kita membeli dekat support, bisa jadi supportnya tembus dan harga malah bergerak turun. Kita tetap cut loss. Kalau kita nunggu di atas, ternyata harga bergerak naik, kemudian dia udah balik lagi. Turun lagi di bawah batas pembelian kita karena kita punya stop loss, kita tetap mesti stop loss juga kan. Jadinya dua-duanya ada resiko, tidak ada yang lebih baik daripada yang lain. Cuma sekarang tergantung dengan profil resiko teman-teman. Kalau memang tipikal orangnya yang suka membeli pada saat harga bergerak naik, buy on breakout, nunggunya di area atas. Kalau tipikal orangnya suka nawar, antri di kiri, ya belinya di sekitar area kotak hijau. Mari kita lihat Antam. Antam kayaknya masih berupaya untuk menembus area kotak merah ya. Kita punya resisten di sekitar 550-an ini kayaknya masih cukup kuat untuk menahan pergerakan Antam. Kalau kita lihat gayanya sih, semoga aja besok Antam makin tinggi lagi ya. Sekarang di 535 yang mungkin bisa besok udah tembus di atas area kotak merah. Teman-teman tentu saja udah boleh bersiap-siap untuk melakukan pembelian. Kalau dilihat sih gayanya cukup oke. Dalam pergerakan di sini dia bergerak turun, volumenya kecil. Ya, pada saat dia mulai bergerak naik kita lihat ada pertumbuhan volume. Ya, semoga aja ini beneran. Semoga aja ini beneran pergerakan naik ya.
tidak usah lagi antam turun untuk support testing. Janganlah, udah support testing di sini masa mau support testing lagi kan, kasihan juga. Udah 2 kali support testing, masa dia mau bergerak support testing mulu, kapan berhasilnya gitu kan. Mungkin nggak antam ini hanya bergerak sideways di antara kotak merah dan kotak hijau. Ya sampai saat ini kan memang itu yang kita lihat, dia bergerak sideways. Tapi kali ini kita banyak berharap deh supaya antam berhasil menembus area kotak merah dan meninggalkan zona sideways. Berikut kita punya INDF. Oke, kita punya INDF kayaknya masih bergerak sideways di antara kotak kuning dan kotak hijau ya. Masih belum berhasil keluar dari fase sideways, ya kita mesti sabarlah menunggu kalau barang seperti ini. Apakah ini ada tanda-tanda INDF akan naik? Sayangnya belum. Walaupun besok dia ada peluang untuk hijau, ya tetap ada peluang untuk hijau, tapi kita belum melihat pertanda yang cukup bagus, pertanda yang cukup jelas bahwa INDF akan bergerak naik. Jadi selama kita masih melihat seperti ini, ya sudah, kita diam-diam aja dulu. Jangan dulu beraksi terlalu gegabah gitu ya. Tidak boleh terlalu emosional untuk mengambil keputusan untuk melakukan pembelian. Sampai saat ini kita masih melihat INDF masih bergerak ya so-so. Volume transaksi juga rata-rata, jadi belum bisa terlalu jelas kita mengatakan inilah saatnya untuk membeli. Paling nggak seperti ini deh, lebih terarah supaya kita lebih tegas. Kita katakan, kalau seandainya INDF berhasil menyentuh area kotak hijau di 6050, kemudian INDF-nya mulai bergerak naik, itu saatnya kita melakukan pembelian. Walaupun seperti ini ya, nantinya teman-teman lihat bergeraknya dengan candle kecil-kecil, tapi itu tetap bergerak naik. Artinya tetap ada harapan untuk dapat cuan walaupun nggak segede-gede yang kita inginkan. Nggak apa-apa lah kalau untuk penghiburan selama masa work from home, teman-teman bolehlah dapat cuannya. Dari 6.050 sampai dengan 6.900-an ada 850, saya kira itu lebih dari 10%. Ya cukup menyenangkan untuk orang yang kerja di rumah ya. Enak trading saham ya 10% dalam 3 minggu ya bagaimana ya, ya walaupun 10%-nya itu patut kita perjuangkan, tapi waktunya yang 3 minggu itu kayaknya agak kelamaan ya coba deh dipikir lagi. Kalau mungkin kita bisa dapat 120% dalam 2 bulan, ya itu lebih menyenangkan tentu saja. Berikutnya kita lihat SIDO. SIDO kayaknya masih cukup oke ya, masih belum bisa kita katakan turun. Malah kita cenderung untuk mengatakan ya SIDO-nya sideways. Kalaupun dia turun nanti sampai di area kotak kuning ini, saya kira udah support yang cukup bagus, sekitar 1160-an. Saya kira ini udah support yang cukup bagus, udah teruji 1-2. Ya, yang ketiga kali dia akan testing support lagi. Semoga aja supportnya ini kuat dan SIDO kali ini bisa bergerak naik yang lebih tinggi. Sejauh ini sih oke-oke aja ya SIDO. Kita lihat dalam pergerakan turun beberapa hari ini terdapat pengurangan volume yang cukup besar, cukup signifikan pengurangan volume transaksinya. Bahkan kalau teman-teman lihat dari sini ini cukup tinggi, kemudian mulai turun beberapa candle yang signifikan ini ya, volume transaksinya kita lihat ya nggak gede-gede amat, emang gede tapi nggak gede-gede amat. Jadi kalau kita lihat seperti ini, ya saya berani mengatakan SIDO ini akan mencapai support di 1150 dan akan mantul naik. Ya, saya harap sih akan berhasil menembus resisten di 1300. Berikut saya punya HMSP. MSP kayaknya udah mulai menyenangkan ya, kelihatannya udah hijau-hijau terus ini. Semoga aja ini banyak yang dapat cuan ya dari HMSP. Kita lihat sih udah lumayan oke, volume rata-rata, tapi harga terus-menerus bergerak naik. Saya kira ini adalah suatu pertanda yang menyenangkan.
ya artinya pasarnya mendukung pergerakan naik HMSP walaupun nggak ada volume transaksi yang meledak, tapi tetap aja pasar mendukung dengan tetap terjaga volume transaksi, artinya baik penjual maupun pembeli semuanya tersedia dan bertemu di pasar melakukan transaksi perpindah tangan untuk saham HMSP sembari membawa harga saham HMSP itu naik lebih tinggi. Saya kira ini menyenangkan. HMSP bisa kita targetkan untuk mencapai resisten di 1900-an. Ya, saya harap itu akan segera tercapai. Ya pelan-pelan aja, yang penting tenang dan tidak bikin gugup, tidak bikin galau. Saya pikir ini akan menyenangkan. Berikutnya kita lihat saham Demas. Wow, Demas turun mulu ya. Demas kelihatannya turun tapi tidak didukung dengan volume transaksi yang memadai ya. Saya kira ini adalah retracement. Mudah-mudahan aja ini adalah suatu langkah retracement dari Demas. Apakah udah boleh masuk Demas sekarang? Saya kira teman-teman perlu menunggu lagi ya, menunggu pembuktian apakah area kotak merah ini bisa menjadi support yang cukup bagus untuk Demas. Ini support saya ganti dengan warna hijau ya. Ini ada di sekitar angka 127. Ya, masih ada sekitar 10 poin lagi dia turun. Sejauh ini kan kita lihat volume transaksi juga biasa-biasa aja. Kemungkinan ini dia akan bergerak turun ya pelan-pelan, nggak akan secepat kilat. Kita lihat juga di sini ada pembagian dividen. Saya kira ya kalau dilihat pembagian dividen mungkin aja ya, mungkin Demas ini akan melanjutkan penurunan. Jadi selama dari sini dia naik sampai ke pembagian dividen itu adalah reaksi pasar, adalah suatu cerminan dari para pemburu dividen yang melakukan pembelian, mengumpulkan harga Demas, kemudian melakukan penjualan setelah terjadi pembagian dividen. Saya kira itu yang terjadi. Kalau itu beneran yang terjadi pada saham Demas, ya berarti dia akan kembali untuk mengikuti tren semula, yaitu tren turun. Karena tren panjangnya ini kan memang sedang turun ya. Jadi teman-teman jangan heran kalau kemudian Demasnya bergerak turun, karena memang trennya lagi turun. Apakah kemungkinan dia mantul dari area 127, 128 ini? Mungkin saja, karena kalau kita lihat kalau dia masih terus-menerus turun dan terjadi penurunan volume transaksi, ya teman-teman bisa berharap dia mantul. Tapi kalau dilihat volume transaksinya rata-rata aja seperti ini sambil dia terus turun, ya kemungkinan tren turunnya masih akan berlanjut. Sebaiknya teman-teman kabur. Saya kira cukup ya sampai di sini untuk hari ini. Saya mau mengingatkan teman-teman, nanti tanggal 5 kita ada live interview dengan Pak Satrio Utomo. Jangan sampai teman-teman ketinggalan, karena kapan lagi teman-teman bisa langsung berinteraksi dengan Pak Satrio, tanya-tanya bagaimana sih pengalaman beliau selama di pasar saham, apa yang terjadi waktu krisis di tahun 2008, apa yang beliau lakukan pada waktu krisis di tahun 2008 sehingga bisa tetap survive sampai di tahun ini. Ya banyak hal, banyak yang bisa teman-teman tanyakan, terutama pengalamannya ya. Bayangin aja dalam rentang waktu yang panjang beliau sebagai seorang teknikal bisa tetap bertahan di pasar, itu adalah suatu prestasi yang sangat-sangat mengagumkan. Catat tanggalnya ya, 5 Juni 2020 jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Tetap sehat, tetap tinggal di rumah, karena walaupun Anda sehat, Anda tetap bisa menjadi carrier untuk orang lain. Salam cuan untuk kita semua.